Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program khusus Quran Murotal, yang mana selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan sama-sama belajar dan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan juga salat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita merupakan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas dan mengulas bagaimana kemudian tajwid yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191, yang mana tentunya juga para pemirsa yang ada di rumah bisa membuka Qurannya, bisa membuka mushafnya, biar sama-sama kita belajar bagaimana kemudian tajwid yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan tentunya kepada para pemirsa yang ingin disimak bacaannya bisa melakukan telepon interaktif di nomor 0822-8939-1054, dan nantinya juga langsung akan disimak oleh Ustadz yang sudah hadir di studio TVRI Kepri kita kali ini. Nah, tentunya juga para pemirsa sudah tidak sabar lagi ingin disimak bagaimana kemudian bacaan Al-Qurannya. Sudah hadir di studio TVRI Kepri Al-Ustadz Muhammad Yunus SPDI. Beliau merupakan guru agama Islam dari SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Walaupun memang Tanjung Pinang ini cuacanya agak hujan dan panas, tapi masih diberikan kesehatan tentunya juga untuk terus menebar kebaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Riau, begitu tentunya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, hari ini kita akan membacakan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Mungkin sebelum dari pemirsa juga minta disimak pembacaan Al-Qurannya, boleh kita mendengarkan dulu sama-sama pembacaan Quran Surah Al-Imran dari Ustadz Yunus. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita akan membaca Surah Ali Imran ayat 190 sampai 91. Baik, akan kita mulai. Kita akan memulainya dengan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga juga para pemirsa sudah menyimak Pak Ustadz bacaan Al-Quran kita tadi, Quran surah Al-Imran begitu ya Pak Ustadz. Nah mungkin kita, sambil menunggu telepon interaktif yang masuk dari pemirsa, kita boleh membahas dulu bagaimana kemudian tajwid yang terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 ini Pak Ustadz. Ya. Baik, kita akan memulai dari ayat yang 190. Kita ambil perkata dulu. Di dalam ayat pertama itu ada bacaan inna. Tadi baca inna. Di situ ada nun bertasdid. Nah, jadi nun bertasdid itu kalau dalam istilah tajwidnya disebut dengan gunnah. Gunnah itu dibaca berdengung. Jadi dua harkat bahasanya. Jadi inna. Jadi tidak boleh dibaca dengan inna, berarti dia tidak gunnah. Tapi di situ diminta dengan sebutan gunnah, dengungkan. Jadi inna. Nah, itu yang pertama. Sebabnya adalah setiap nun bertasdid maka itu gunnah, dengungkan. Nah, kemudian yang gunnah itu sendiri ada satu lagi hurufnya, bukan hanya cuman huruf nun, tapi juga mim. Jadi kalau ada mim yang bertasdid maka itu juga didengungkan. Contoh lainnya summa. Jadi bukan summa, itu berarti kurang dengung. Jadi summa. Nah, jadi ada dua huruf gunnah, nun bertasdid, kemudian dengan mim bertasdid. Sebabnya tasdidnya. Nah, itu baik. Dan itu dibaca dua harakat ya Ustaz? Ya, didengungkan lah. Dua harakat, ya. Kemudian kita lanjut. Inna sudah, kemudian ada fi. Inna fi itu ada huruf fa kasroh berbaris di bawah, istilah lainnya fi, kemudian diikuti oleh huruf ya sukun, maka itu disebut dengan mad tabi'i atau ada kata lainnya mad asli. Jadi ketika ada huruf, apa itu huruf fa, apa itu huruf kaf atau lam atau huruf apa saja, ketika dia di barisnya berbaris kasroh diikuti oleh ya sukun, maka itu juga mad tabi'i, dua harkat. Inna fi. Nah, jadi fi-nya juga jangan terlalu cepat, tahan sedikit. Inna fi. Dan itu untuk mad tabi'i kepada kata fi. Ya, kita lanjut dengan khalqis. Nah, khalqis di situ ada huruf alif dan lam, tetapi di mana lamnya itu tidak terbaca. Sebenarnya dia ada, tapi tidak tersebut. Kadang kan ada, kalau kita lihat di kalimat yang lain itu ada yang terbaca lamnya. Kalau ini tidak tersebutkan tapi dia ada, maka itu di istilahnya adalah alif lam. Maaf. Ada hukum alif lam. Alif lam apa? Maka disebut dengan dia situ adalah samsiyah. Sebabnya adalah ketika ada huruf di situ qaf
dah bertemu dengan alif dan lam. Jadi dia tidak dibaca, maka langsung saja qafnya itu masuk ke huruf sin. Jadi tidak tersebut lagi. Seperti kata as-sala. As-sala itu ada yang tidak disebut dengan lamnya, tidak tersebut. Nah, jadi sama seperti kholqis. Jadi tidak perlu dibaca lamnya, dan karena memang tidak ada tanda bacanya, seperti kalau di bawah ini ada liulil, tapi itu alif lam. Nah, alif lam. Tapi di sini hukumnya adalah ada juga alif lam tapi tidak terbaca, disebut alif lam samsiah. Diambil dari samsiah itu matahari. Baik. Ya, dianalogikan matahari itu kan, matahari itu ada tapi kita tak bisa secara langsung melihat. Ya, harus dengan bantuan alat. Dia ada sebenarnya tapi tidak terbaca. Jadi samsiah. Kemudian pada lanjutannya kholqis sama wa. Ada dua huruf yang di situ tanda bacanya itu sama. Itu pun juga dua harkat. Maka kalau di istilah lainnya itu adalah mad badal, mad pengganti. Jadi dia juga dibaca kholqis samawa. Jadi dua ketukan. Kemudian ini ada kholqis samawati wal ar. Nah, ini ada tadi wal ar, ada alif lam. Ini lamnya itu terbaca sukun. Baik. Maka itu dia alif lam qamariyah. Jadi kalau untuk kenapa sebabnya adalah huruf waw bertemu dengan alif dan lam. Maka itu qamariyah. Jadi untuk kalau kita lebih memudahkan sebenarnya bagaimana kita mendeteksi atau menentukan ini alif lam qamariyah atau samsiah. Baik. Kalau kita enggak hafal hurufnya kan ada masing-masing alif lam qamariyah ada 14 huruf. Kemudian qamariyah juga. Itu untuk simpelnya dilihat dari lamnya ini dibaca atau tidak. Jadi ketika alif lamnya itu disukunkan berarti itu alif lam qamariyah. Kalau tidak terbaca samsiah. Nah, jadi gitu kalau misalnya kita tidak hafal huruf samsiah dan huruf qamariyah. Sukun tadi ya Ustaz ya? Iya, jadi penyebabnya ada lihat di lam sukunnya. Baik. Kalau lam sukun berarti alif lam qamariyah. Ya begitu. Oke, kita lanjut. Lanjut Ustaz. Oke. Wal ardi wakhtila. Nah, di sini ada kata wakhtila. Kata la itu huruf lam. Di situ juga ada lam itu diikuti oleh huruf alif. Nah, jadi ketika ada huruf berbaris fathah di atas, kemudian di situ ada alif setelahnya, alif yang dia tidak diberi harkat. Ini kan alifnya tidak ada harkatnya. Betul. Maka itu juga mad tabi'i, panjangnya juga dua. Dua harokat. Wakhtila. Dah, kemudian fil laili. Nah, jadi fil lai di sini itu ada fathah bertasdid. Kan dia lamnya ada tasdid, ada fathahnya. Fil lai di sini adalah mad layyin. Tetapi karena mad layyin ini di tengah-tengah kalimat, maka dia tidak dipanjangkan. Kalau kita berhenti contohnya wakhtilafil lail, dia boleh panjang dua. Kalau berhenti di lail, tapi kalau kita sambung dia tidak berhenti, maka tak perlu dipanjangkan. Fil laili wan. Dah, jadi karena dia di tengah-tengah bacaan dan kita tidak berhenti, jadi tidak dipanjangkan. Kalau berhenti di kata lail boleh dipanjangkan dua harakat. Nah, itu. Baik. Kita lanjutkan di kata wan naha wan. Itu ada lagi alif lamnya tapi tidak tersebutkan dan justru wa-nya langsung ke huruf nun bertasdid. Nah, jadi tadi kita sudah bahas di awal
ada nun bertasdid, maka disebut dengan gunnah. Gunnah itu didengungkan. Wan nahar, lagi-lagi ada huruf ha. Ha itu fathah, setelahnya ada alif. Nah, alif itu menandakan bahwa dia mad tabi'i dan kita boleh memanjangkan dua harkat. Wan nahar, ha. Jadi dua harkat. Wan nahar, kemudian ri la a. Nah, ada la a. Kata la a itu ada alifnya juga berharkat, diberi tanda agak tegak, berdiri ke angka 1 itu. A, ya, itu sama seperti di kalimat tadi khalqis sama wa. Itu juga mad badal. Jadi panjangnya dua harkat masing-masing, a-nya 2, ya-nya juga 2. Nah, kemudian la ayatil liulil, ada kata ulil, ada lagi lil, itu ada alif lam, lamnya kemudian dimatikan, itu tadi al-qamariyah. Kemudian al-bab. Nah, di sini yang perlu kita pahami, di akhir kata tadi kan itu ada ba. Ba itu sebenarnya termasuk dalam kategori huruf disebut dengan qalqalah. Qalqalah itu dibaca itu seperti ada pantulan. Jadi huruf qalqalah itu ada ba. Huruf qalqalah itu ada ba, kemudian jim, huruf dal, to, qaf. Jadi ada hurufnya, kita ulangi, huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, to, qaf. Nah, jadi ada 5 huruf. Jadi bagaimana ketika dia huruf qalqalah ini kan di akhir ayat bacaan. Sebenarnya dia berharkat kasroh. Karena kita berhenti, maka huruf akhir itu jadi sukun. Maka bunyinya itu lebih besar ketimbang kalau dia misalnya qalqalah tadi, huruf qalqalah itu di tengah kata. Ini liulil albab, ada pantulan yang lebih besar. Tapi kalau sempat dia di tengah-tengah bacaan, bunyinya sedikit lebih rendah daripada yang namanya qalqalah kubro. Kalau ini istilahnya qalqalah kubro, besar penyebutannya karena dia di akhir bacaan dan kita wakafkan, maka bunyinya lebih tebal pantulannya. Kalau yang kecil qalqalahnya disebut dengan qalqalah syu'ra, yang kecil. Jadi ada huruf ba itu termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi dibaca agak tebal. Kalau untuk qalqalah sugro itu contohnya huruf apa saja, Ustaz? Hurufnya sama. Baik. Hurufnya juga ba. Contohnya kalau kita misalnya di dalam Al-Quran itu ada nanti ketika hurufnya itu misalnya apa kata ba yang sempat dia sukun tapi di tengah kalimat. Baik. Maka itu dia qalqalah tapi bunyinya lebih kecil. Di sini kalau kita lihat pada surat ini misalnya ini tidak dijumpai qalqalah syu'rahnya, mungkin di surat yang lain. Baik. Kalau kita lihat, tapi intinya kalau kita baca ada matla'il fajr. Itu kalau tidak salah itu ada matla'il fajr. Itu ma mim fathah bertemu dengan huruf to. To sukun, jadi mat. Tapi kalau dia sempat di ujung itu bunyi lebih besar, mat. Gitu kan? Baik. Kalau dal misalnya waqad, itu kan misalnya waqad, ada baca waqad, tapi ada huruf setelahnya, kita lanjut baca bunyinya lebih sedikit. Baik. Jadi kalau misalnya
di akhir kalimat dia itu lebih besar lagi. Balad, contohnya ada surah Al-Balad. Nanti kalau kita fala uqsimu bil balad di belakangnya, maka itu bunyinya jauh lebih besar. Tapi kalau tadi di tengah atau kita nggak berhenti, maka bunyinya lebih sedikit. Maka itu membedakan dia. Kalau hurufnya sama. Hurufnya sama, tergantung letak dari huruf letak tersebut posisinya, ya Ustaz, ya. apakah ini kita di tengah. Nah, contohnya kan tadi ada huruf jim kan. Jadi ini ada satu contoh pada surah Ali Imran juga pada ayat 198. Baik. Nanti bisa dilihat itu ada bacaan jannatun tajri. Jim kan juga qalqalah. Jadi ketika dia sukun tajri bunyinya sedikit. Tapi ketika misalnya ada buruj, akan lebih besar. Dia di akhir bacaan dan kita wakofkan, maka bunyinya lebih besar. Kalau hurufnya sama. Baik. Ya. Jadi kita lanjutkan? Lanjut Pak Ustaz. Oke. Kita masuk di ayat yang ke-191. Alladzi, kata alladzi itu sama tadi kita mulai dari atas tadi ada fi. Penyebabnya adalah itu ada huruf zal yang mana zalnya itu kasroh, kemudian diikuti huruf ya. Ya. Alladzi. Jadi dua harkat. Jangan alladzina allazi berarti pendekan. Jadi ada alladzina gitu. Kemudian yadkuru. Nah, kalau mat tabi'i itu dia ada 3 hurufnya. Contohnya tadi pertama kan sudah tadi fi. Fi itu maksudnya ya sukun. Jadi mat tabi'i pertama itu ada iya-nya bisa. Kemudian ini kan di kata zi itu ada lagi iya sukun kan? Betul. Nah, sebelumnya kasroh, kemudian waw sukun itu juga bisa jadi mat tabi'i ketika sebelum wawnya itu ada huruf yang berharkat dhammah. Contohnya alladzina yadhkuru ra itu berharkat dhammah diikuti oleh waw yang bersukun, maka dia dibaca 2 harkat juga. Itu mat tabi'i juga. Jadi ada. Baik, kita tahan dulu Pak Ustadz, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dengan Bapak Andri di Bintan. Pak Andri dari Bintan. Baik Pak, mau kita simak bacaan Quran Surah Al Imran-nya ya Pak ya, ayat 190 sampai dengan 191. Baik. Baik, silahkan Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم.
Oke. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Andri dari Bintan nih Pak. Mungkin bisa langsung Pak Ustadz menjelaskan nih apa kira-kira yang harus diperbaiki dari bacaan Pak Andri tadi Pak Ustadz. Iya, baik. Pak siapa nama Pak? Pak Andri. Iya, Pak Andri. Saya dari yang dibaca Pak Andri secara ini sudah bagus bacaannya. Cuman tadi karena ada sedikit mungkin suara mungkin ya terganggu karena suara, kadang tadi agak terputus. Jadi pada bacaan tertentu, contohnya tadi di Qiyamau. Qiyamau tadi agak terputus, apa karena jaringan atau apa? Mungkin hanya masalah dengungnya saja. Baik. Contohnya Qiyamau itu kan idgham bi gunnah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Pak Andri ini mungkin salah, apa karena tadi pas dibaca tadi terputus gitu sedikit. Baik. Nah, kalau untuk yang lain sepertinya dia sudah bagus Pak Andri. Harokatnya sudah pas begitu ya Pak Ustadz ya? Baik, terima kasih Pak Andri. Semoga setelah ini bacaan Al-Qur'annya lebih baik lagi Pak Ustadz, dan tentunya semakin semangat lagi dalam membaca Al-Qur'an begitu. Baik, sembari kita mendapat telepon lagi, boleh kita lanjutkan lagi Pak Ustadz Quran surah Al-Imran kita. Ya, baik. Tadi kan kita sudah masuk di ayat ke 191. Alladzi itu ada mad tabi'i, sebabnya ada kasroh, itu huruf zalnya bertemu ya. Kemudian lanjut dengan kuru, ru itu mad tabi'i juga, sebabnya ro-nya dhammah, dan kemudian diikuti oleh wawu yang bersukun, maka dibaca dua. Nah, kemudian ya kurunallah. Ini ada bertemu dengan kalimat Allah dalam jalalah. Kalau untuk kalimat Allah disebut dengan lam jalalah. Nah, jadi untuk kita yang ketika berjumpa dengan kalimat Allah, lihat huruf sebelumnya harkatnya di mana. Contohnya ini ada nallah, bunyinya Allah itu lebih tebal. Karena ada kalimat Allah yang tidak dibaca Allah tapi lah. Nah, jadi untuk kalimat ini sebelum nanti kita membaca, kalau kejumpa kalimat Allah, maka lihat huruf sebelum kalimat Allah itu harkatnya di mana? Apakah dia di atas, apakah di bawah, atau dhammah? Baik. Karena lafaz tebalnya ini sebut dengan lam jalalah tafhim. Tafhim itu tebal, dibaca tebal. Jadi ketika penyebutannya nallah. Jadi tafhim. Kenapa dibaca tebal? Sebelum kalimat Allah itu ada huruf, kemudian harkatnya fathah di atas, maka sebut nallah. Atau misalnya dhammah. Jadi setiap huruf yang berharkat fathah, dhammah sebelum kalimat Allah itu, maka ketika masuk pada kalimat Allah bunyinya tebal. Tafhim. Maka ada kitabullah. Bunyinya itu kan dhammah. Ya kan, ini ya kurunallah, bunyinya tebal. Karena huruf sebelum kalimat Allah itu berbaris, kalau tidak fathah dhammah. Jadi bacanya tebal. Beda ketika kalimat Allah, apabila ada huruf sebelum kalimat Allah berharakat kasroh, maka itu menjadi dia tarki, tipis. Maka seperti kita membaca Bismillah, Bismillah, kan tak mungkin dibaca Bismillah, agak canggung dan memang bukan itu bacaannya. Atau dillah, dillah, Rasulillah. Maka ketika huruf berbaris bawah kemudian masuk ke huruf Allah, kalimat Allah, maka dibaca tipis. Jadi untuk kalimat Allah ini ada dua cara bacanya. Pertama tafhim, disebabkan oleh huruf yang berharkat fathah atau dhammah sebelum kalimat Allahnya. Kemudian kalau kasroh itu adalah huruf yang berbaris kasroh atau di bawah sebelum masuk ke kalimat Allah, disebut tarki. Oke. Kemudian
Qiya itu ada ya lagi-lagi ya itu fathah, dan kemudian ada alif di belakang ya-nya itu tegak begitu dan dia tidak memiliki harkat, maka dia baca 2 harkat. Qiya dilanjutkan dengan tadi mim itu tanwin, fathah tanwin atau fatain. Qiyamau mau itu karena dia fatain atau fathah tanwin diikuti oleh huruf waw, maka disebut dengan istilah tajwidnya idgham bi gunnah. Idgham itu artinya dia ketika masuk ke huruf waw. Nah, jadi dia masuk. Jadi bunyi tanwin tadi itu masuk ke dalam huruf waw. Kan harusnya man. Jadi kalau ketika anak-anak biasa di awal belajar mengaji itu dibaca qiyaman wa. Nah, tapi ini tidak dibaca qiyaman, tapi masuk dia ke huruf waw itu, maka dia jadi dengung. Makanya idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya qiyamau wa. Wa-nya dengan panjang karena itu tidak ada panjang. Yang di agak panjang itu dengung itu mau. Nah, jadi itu disebut dengan idgham bi gunnah. Sebabnya apa? Ada tanwin. Mau tanwinnya itu di atas karena tanwin ini kan ada 3 jenisnya. Baik. Fathatain, kasrotain, 2 di bawah, atau dhammatain. Nah, maka itu disebut tanwin. Ketika dia masuk ke huruf waw, maka dia idgham bi gunnah. Nah, jadi apa lagi huruf bi gunnah selain waw? Itu ada nun. Nah, nun, waw, kemudian ya, kemudian mim. Ada 4 hurufnya. Atau nun, mim, waw, ya. Itu hurufnya, sehingga kalau itu ada tanwin, tapi tidak hanya tanwin, tapi juga nun mati atau nun sukun. Bertemu dengan 4 huruf ini, maka dia didengungkan. Disebut dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya qiyamau, qiyamau. Tahan agak 2 harakat. Kemudian masuk ke waqu'u, ada u. Nah, tadi seperti di awal ada ya kuru. Itu lagi-lagi waw, ada waw yang sukun. Sebelum waw sukun itu ada huruf ain dan dia berharokat dhammah. Maka itu mad tabi'i. Panjangnya kita baca 2 harakat. Ya. Jadi waqu'u, ada lagi waqu'u dau. Nah, tadi sudah sebabnya ada tanwin, huruf dal yang fathatain diikuti oleh huruf waw. Maka dia dibaca juga dengung, disebut dengan idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Nah, gitu. Wa ala la itu tadi mad badal 2 harakat. Junu lagi-lagi mad tabi'i. Kemudian junu bihim. Nah, ini masuk ke kata bihim. Bihim itu ada hukum mim. Mim di situ karena mimnya mati diikuti oleh huruf waw. Maka itu tidak dengung, dia jelas saja. Maka disebut dengan idhar safawi. Dia dibaca jelas, di safawi itu bibir. Jadi tidak boleh dengungkan. Contohnya junubihim, enggak boleh, jelas aja junubihim, pendek aja junubihim wa yatafakkaru. Jadi huruf izhar safawi ini penyebabnya karena mim. Jadi kalau ada mim itu sukun diikuti oleh semua huruf hijaiyah kecuali hanya 2 saja. Mim dengan mim jadinya idgham mimi, itu dengung. Kemudian ada mim dengan ba, itu ikhfa safawi. Selain dari 2 huruf tadi mim dan ba tadi, kalau ada mim yang bersukun setelahnya ada huruf lain, maka itu dibaca jelas saja.
tidak didengungkan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa yatafakkaruna fi, runya ada lagi mat tabi'i, sebabnya adalah dhammah diikuti oleh huruf waw bersukun. Kemudian fi, kasroh fa-nya, kemudian ada ya, itu mat tabi'i lagi. Kemudian khalqis, nah tadi ada alif lam apa tadi? Ketika ada alif lam tapi lamnya itu tidak tersebutkan, tidak terbaca, dia hanya dilewati saja masuk ke huruf setelahnya. Nah, tadi kan sebut dengan alif lam samsiyah, dia tak dibaca. Tidak dibaca. Nah, tidak dibaca alif lamnya, hanya dia melengkapi. Kalau ditanya sebabnya adalah karena alif lam itu tidak dibaca, kemudian ada hurufnya. Jadi kalau kita tadi tidak bisa menghafalkan huruf 14 huruf samsiyah, 14 huruf qamariyah, cukup dilihat saja alif lamnya terbaca atau tidak. Nah, kemudian sama sudah tadi, mad badal, wa mad badal, wal ar, ada alif lam qamariyah karena alif lamnya terbaca. Ya, baik. Kita lanjutkan. Rabbana, na-nya itu lagi-lagi fathah diikuti oleh huruf alif, jadi mat tabi'i. Ma fathah bertemu alif, ma-nya fathah juga mat tabi'i. Ini contohnya tadi kita bahas tentang khalaq. Qaf itu kan juga huruf qalqalah. Nah, karena posisinya di sini jadi dia tidak bunyinya terlalu besar. Khalaq sikit aja. Beda kalau kita misalnya berhenti di ujung bil haqq. Jadi penyebutannya lebih tebal. Qalqalah kubro. Kalau ini karena dia di tengah kata bunyinya lebih sedikit. Jadi sugro ya, khalaq sedikit saja. Khalaqta. Kemudian ha itu mad badal. Kalau tegaknya begini, mad badal juga boleh dibaca dua. Za itu lagi mat tabi'i karena ada fathah dengan alif. Kemudian ba juga mat tabi'i, fathah dengan alif, ada ba dan alif. Kemudian batila. Nah, ini batila. Kenapa dibaca batila kalau kita berhenti? Itu ada waqaf jim. Jim ini pilihan kita bisa lanjut, bisa berhenti. Nah, permasalahannya kalau kita berhenti pada hal itu kan ada tanwin. Batilan, kan gitu? Betul. Nah, kalau kita berhenti di situ, maka yang dua tadi jadinya satu. Batilan jadinya batila, cuman hanya dia panjangkan dua. Maka ini disebut dengan mad iwad. Mad iwad, ya. Awalnya dia tanwin, tapi khusus patah tain saja mad iwad itu. Tidak berlaku untuk kasrotain, dhammatain tidak berlaku. Kalau kasrotain bacanya bagaimana, Ustaz? Kalau misalnya huruf di huruf lam juga, maka dia jadi mati, tidak terbaca, dia disukunkan saja. Batil misalnya. Kalau sempat itu di bawah ya, sempat itu di bawah atau dhammah, jadi baca batil. Tapi karena ini fathah tain, kemudian memang ada juga tanda alifnya di situ, jadi dibaca satu batila kalau berhenti. Nah, bagaimana kalau itu kita lanjutkan bacaannya? Contohnya hadza batilan, jadinya berubah bacaannya, bukan batilan. Tanwin apabila masuk ke huruf sin, maka itu menjadi samar dia, karena itu ikhfa hakiki namanya. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sin, karena sin itu merupakan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Maka dia jadinya malah ikhfa, samar dan kemudian sedikit dengannya. Batilan, bukan batilan, batilan sub. Nah, jadi lan itu masuk ke sin jadinya ikhfa kalau itu lanjut. Tapi kalau kita berhenti tadi batila,
Cukup. Kemudian subha. Ada kata sub. Qalqalah. Kalau di tengah tadi ba ini sukro atau kubro? Kalau di tengah sugro. Syukro, kecil aja. Kecil. Sub. Biasa tabbat yada abi lahabi wa tab. Lebih tebal. Baik. Okey. Jadi ini syukro. Subha, ha itu mad badal. Kemudian naka, faqina, na juga mad tabi'i, fathah dengan alif. Kemudian adza juga za-nya mad tabi'i. Dan kemudian lagi azaban, ban itu ada lagi nun bertasdid, maka tadi gunnah, dengungkan dua. Azaban nar. Nah, jadi untuk nun bertasdid tadi sudah kita bahas tentang namanya gunnah. Kemudian nar ini terkait dengan hukum ro. Nah, hukum ro di sini karena kita membaca azaban nar, jadinya tipis. Ya. Tapi kalau misalnya kita membaca ada yang ditebalkan, contohnya Allahu Akbar, baur, ya, itu dibaca agak tebal. Kalau ini dibaca juga dengan azaban nar, karena sebelum ro itu ada fathah. Tapi kalau misalnya ada huruf kasroh, basir, dia tipis ro-nya. Kalau ini baca tebal. Azaban naru. Ro-nya itu agak bunyi agak pelat sedikit, tapi juga tidak terlalu pelat. Azaban naru. Seperti kita Allahu Akbar, bau. Jadi narnya ini jadinya dibaca tafhim. Nah, jadi kita sampai situ. Baik, baik Pak Ustadz. Menarik sekali nih Pak Ustadz. Ini kan di ayat 191 ya Pak Ustadz ya. Ini bisa dibilang cukup panjang begitu. Nah, yang menjadi permasalahan kita dalam membaca Al-Quran ialah mungkin dari kita banyak yang memiliki nafas yang pendek begitu Ustadz. Sehingga mengakibatkan sulitnya untuk menyambungkan kata gitu Ustadz. Nah, ini untuk ayat 191 ini sebenarnya untuk yang baik berhenti itu di huruf apa sih Ustadz kalau kita membaca Al-Quran itu kemudian menyambungkannya, karena tentunya ketika kita sembarang berhenti dan sembarang menyambungkan tentunya juga takutnya merubah arti atau makna yang terkandung itu tuh bagaimana Ustadz? Ya baik, ini kendala hampir di kita itu masalah napas ya. Betul. Nah, kalau diturut itu kan panjang gitu kan, nggak mungkin cukup satu napas untuk ukuran kita. Walaupun ada orang yang bisa. Nah, jadi mungkin tipsnya saja untuk bacaan, contoh di ayat 191 ya kan panjang. Betul. Kita coba contohkan ya. Di mana kita contohkan berhentinya? Betul. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, misalnya begitu. Baik. Kita hanya sampai di situ ya. Nah, itu mungkin pas-pas junubihim. Nah, jadi kalau kita berhenti misal sampai di junubihim, intinya jangan berhenti pas di tengah kata. Contohnya wa ala junu, itu junu dengan bihim kan dia masih satuan, jadi jangan boleh di jununya. Nah, bihim atau pengulangannya pun hendaklah mengulangi dari satu kalimat yang sempurna. Contohnya tadi karena kita berhenti di junubihim, baiknya kita mengulang dari wa ala junubihim. Nah, ulangi dari kita berhenti tadi tapi kalimat yang sempurna, jangan ulangnya bihim. Kita lanjutkan, bahkan itu dia kan ada kesatuan dengan kalimat yang sebelumnya wa ala junubihim. Baik.
Nah, jadi usahakan jangan di tengah-tengah. Kalaupun nanti kita bisa merasa berhenti, jangan sampai memaruh kata. Contohnya misalnya gini, nama orang tuh misalnya Usman. Jadi kalau kita ini panggillah dengan nama Usmannya. Jangan man. Kan man tuh bisa aja nanti man yang lain gitu kan. Betul. Nah, jadi usahakan kalaupun napas kita tidak sampai, kita melakukan pengulangan, tapi ulangilah dengan kalimat yang agak lengkap. Bacaan contoh tadi wa ala junubihim, baru lanjut. Jadi jangan sampai kita berhenti kemudian kita mengulangi dari tengah-tengah kata. Baik. Artinya satu kata sebelum dari berhenti itu ya Ustadz ya? Ya, tidak bisa kita katakan itu berhenti dari ini, tengok kondisi suratnya atau ayatnya. Nah, makanya perlu juga kita sedikit banyak pahamlah maknanya walaupun kita bukan ahli bahasa Arab ya. Betul. Nah, juga pentingnya juga kita belajar. Ya, artinya ya kita punya juga guru belajar ya kan. Nah, jangan berhenti gimana gini, karena lebih baik kalau kita misalnya guru yang memang ada kekhususan. Kita belajar duduk atau apa, jadi lebih mudah untuk menjelaskan. Nah, begitu. Baik. Lagi? Baik Pak Ustadz. Kemudian juga artinya untuk kita harus memahami ya Pak Ustadz ya, memahami beberapa arti dari kata itu. Kemudian seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi bahwasanya ada wow itu merupakan biasa disebut kata sambung ya Pak Ustadz ya, kata sambung dan juga kata yang bisa kita gunakan untuk menyambung dari bacaan ayat Al-Quran itu. Nah, kita sudah membahas nih Pak Ustadz mengenai tajwid yang ada di dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 ini. Ini kira-kira kesimpulan dari makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini sebenarnya apa Ustadz? Ya, baik. Makna yang terkandung pada surat ini, karena sebenarnya juga menjadi satu bahan materi pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah menengah ya. Baik. Jadi ayat ini bercerita tentang sesungguhnya Allah itu menciptakan langit. Ada sesungguhnya inna fi khalqis ya. Sesungguhnya dalam penciptaan khalqis sama itu artinya langit. Kemudian bumi. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi ini bahasa umum kita lah ya. Kemudian waktila fil laili wan nahar, dan kemudian silih bergantinya siang juga malam, disebutkan la ayatil li ulil albab, adalah menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi kandungan ayatnya ini mengajak kita nih sebagai hamba menggunakan akal. Jadi akal itu Allah berikan sebenarnya bukan untuk satu hal yang hanya begitu saja, tapi gunakanlah kita berpikir. Maka ada ulil albab ya kan, disebut dengan orang-orang yang berakal. Kemudian ada kalau sebut di ayat yang lain tuh pada tafakkarun, misalnya apa kamu tidak memikirkan, itu maknanya adalah bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal. Jadi kalau kita lihat penciptaan misalnya langit itu ada. Dan kalau kita lihat banyak sekali benda langit, dan itu semua kalau menurut akal kita itu sulit akan dilakukan kalau itu orang yang tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Baik. Nah, jadi gunakan akal. Oh, ini ada langit, ada bulan, matahari, sementara itu nggak ada penyanggahnya dan dia tetap bisa berotasi. Ada lagi dari langit turunnya hujan. Baik. Nah, itu kan membuat orang berpikir. Maka kalau kita lihat zaman sekarang dengan adanya hujan, ternyata dipelajari banyak manfaat hujan. Itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang mau menggunakan akal. Sungguhnya ini adalah dari Allah. Baik. Nah, kan begitu. Jadi menggunakan potensi akal itu untuk berpikir, nih kenapa Allah berikan ini? Kenapa Allah menurunkan ini? Apa manfaatnya? Dan lain segala macamnya. Jadi kita berpikir semakin menambah kepada kita
ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam Quran surah Al Imran ini juga Allah menjelaskan ya Ustadz ya makna-makna memang yang terkandung akal kita diciptakan untuk berpikir dan lain sebagainya macamnya. Masya Allah luar biasa, tergantung bagaimana lagi kita untuk terus memahami Al-Quran dan juga makna yang terkandung dan mungkin di dalamnya. Lebih lagi bagi orang yang berakal. Salah satu nikmat yang juga besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu ya akal tadi. Dengan akal ini yang harusnya misalnya di langit manusia tak punya sayap. Betul. Secara ini tak bisa terbang. Tapi dengan akal manusia bisa membuat satu alat, ya kan? Dengan kemampuan berpikir dan itu juga dengan izin Allah ya. Burung bisa terbang, manusia tak bisa, tapi manusia bisa lebih hebat daripada burung dan bahkan bisa mengangkat orang dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu mukjizat yang Allah berikan begitu Ustadz ya. Dan tergantung bagaimana lagi kita untuk mengakui bahwasannya memang keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih kami ucapkan atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya juga bagi para pemirsa TVRI Kepri yang terus menyaksikan program Quran Murotal ini, dan semoga kita semakin fasih lagi dalam membaca Al-Quran dan semakin semangat lagi untuk memahami Al-Quran begitu. Baik pemirsa, itulah tadi Quran Murotal kita dengan tema Quran Surah Al Imran ayat 190 sampai dengan 191. Saya Sri Wahyuni Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.